Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bi Martin, nomor NIM 28922700012. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah budgeting tentang anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Berdasarkan penjelasan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, anggaran kas adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran kas untuk satu periode mendatang, di mana anggaran ini akan membantu pihak manajemen perusahaan dalam mengamankan keseimbangan antara pendapatan dan juga pengeluaran kas agar sesuai dengan tingkat kewajaran. Secara umum, anggaran bisa didefinisikan sebagai anggaran yang memuat berbagai rencana detail terkait jumlah kas dan juga berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya selama kurun waktu tertentu untuk periode mendatang. Tujuan terkait tujuan penyusunan anggaran kas. Dengan menyusun anggaran kas, maka perusahaan akan mampu untuk menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan memperbandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Sehingga saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal ditambahkan penerimaan kas pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran kas pada waktu yang sama. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka pendek atau berjangka panjang. Dengan terjadinya defisit kas, perusahaan perlu mencari dana tambahan dari sumber yang paling menguntungkan. Sebaliknya, dengan adanya surplus yang diketahui lama sebelumnya, dapat dipersiapkan pemilihan alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Fungsi dari anggaran kas menunjukkan arus uang masuk dan keluar yang direncanakan dan posisi terakhir pada periode interim tertentu. Misalnya, akhir bulan anggaran kas pada dasarnya meliputi dua bagian. 1. Penerimaan kas yang direncanakan. 2. Pengeluaran kas yang direncanakan. Anggaran hampir selalu merupakan bagian penting dari proses perencanaan karena anggaran merupakan rencana keuangan. Rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sumber kas dan penggunaannya. Sumber kas itu dapat dicapai dari saya di sini memberikan contoh dari adalah 6. Yang pertama, hasil penjualan secara tunai. Yang kedua, hasil penagihan piutang perusahaan. Yang ketiga, adanya pengurangan pada aktiva tetap. Yang keempat, penerimaan di luar penghasilan. Yang kelima, penambahan modal sendiri oleh pemilik. Yang terakhir, ada pendapatan lain. Penggunaan kas. Berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari seperti membeli material atau bahan baku, membayar gaji dan upah tenaga kerja, berbagai biaya yang termasuk sebagai biaya overhead pabrik, kecuali depresiasi atau amortisasi yang tidak membutuhkan kas atau biaya penjualan dan biaya administratif. 2. Pembayaran pada para kreditur, baik berupa bunga maupun angsurannya. 3. Penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. 4. Pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran di dividen atau pengembalian modal. Terakhir, pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, IPEDA, dan lain-lain. Format kas terbagi menjadi 3. Pertama ada sumber aliran kas, penerimaan, dan pengeluaran. Dari sumber kas itu pertama ada aktivasi operasi, penerimaannya penjualan produk, pendapatan lain-lain, pengeluarannya pembelian bahan atau barang. Yang kedua di pengeluaran ada pembayaran biaya. Ketiga pembayaran biaya juga, pembayaran biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan terakhir pembayaran biaya lain-lain. Yang kedua di sumber aliran kas ada aktivitas investasi. Di penerimaan ada penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, penjualan tanah, penjualan surat-surat berharga, dan lain-lain. Pengeluarannya pembelian atau pembangunan gedung, pembelian mesin, pembelian kendaraan, pembelian tanah, pembelian surat berharga, dan lain-lain. Aktivitas pembiayaan. Yang kedua di penerimaan ada penerbit saham, penerbit obligasi, penerbit promas atau wesel, dan lain-lain. Di pengeluarannya pembayaran dividen,
pelunasan obligasi, promes atau wesel, dan lain-lain. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas terbagi menjadi 6. Pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran kas yang bersifat sementara. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga. Yang keenam, menyusun anggaran kas akhir. Contoh kasus. Sebuah perusahaan mempersiapkan anggaran kas untuk 2013. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana penjualan 50% dibayar tunai. Yang kedua, B, pola pengumpulan piutang bulanan. Yang pertama itu 80% pada bulan penjualan. Yang kedua 10% sebulan sesudahnya. Yang ketiga 6% 2 bulan sesudahnya. Yang keempat 4% 3 bulan sesudahnya. Triwulanan. 90% pada triwulan penjualan, 10% pada 1 triwulan sesudah penjualan. Contoh kasus lanjutan. Kerugian piutang ditaksir 1% dari penjualan secara kredit. Pengeluaran kas. 1. Dividen. Triwulan 2 375.000, triwulan 4 650.000 rupiah. Yang kedua, pembelian material. Januari 562.000, triwulan 2 1.500.000. Februari tidak ada pengeluaran, triwulan 3 1.562.000. Ketiga, Maret 500.000, triwulan 4 1.562.000. Di sini ada contoh daftar pengeluaran kas dari bulan Januari hingga bulan Maret. Di sini juga ada contoh anggaran kas di tahun 2012. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.